Tidak ada perjuangan tanpa ujian. Paham? Jadi sekarang kita lagi diuji nih. Diuji. Ayo, mau nggak? Tapi ujiannya nggak sungai. Ujiannya komisaris. Ini ujiannya begitu. Orang kalau udah ada ambisi, agama dia pinggirkan. Akal sehat dia pinggirkan. Maka kita jangan punya ambisi selain mendapatkan ridho Allah saja. Kalau kami Habib Rizik dan kawan-kawan ini mau adem ayem, bisa, tapi nurani kami tersiksa, tahu? Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu kuasa Allah. Apa yang kita buat ini semua sudah tertulis dalam takdir. Tapi Allah memberi kita ikhtiar, memilih. Itu Allah beri. Dan alat untuk ikhtiar itu Allah cukupkan kepada kita. Allah beri kita akal. Hewan nggak dapat akal itu. Malaikat punya akal. Malaikat punya akal. Tapi malaikat tidak diberi kekuatan untuk ikhtiar. Sebab malaikat tidak diberi nafsu. Jadi malaikat itu statis saja. Begitu aja tuh. Diciptakan berdiri sampai kiamat berdiri. Ada satu hadis tadi saya baca di sini. Bahwa malaikat misalnya malaikat Israfil diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri. Sampai kiamat dia berdiri aja. Nggak duduk-duduk. Nggak ada kerja lain. Nunggu hari kiamat aja. Begitu perintah Allah tiup, itu sangkakala ditiup. Udah kiamat, habis, selesai. Begitulah Allah SWT menciptakan malaikat. Tidak ada ikhtiar malaikat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini sepupu Nabi, anak Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abbas dengan Nabi beda umurnya 3 tahun. Lebih tua Sayyidina Abbas 3 tahun aja dari Rasulullah. Badannya tinggi besar, keker. Anak Abdul Muthalib semua tinggi besar. Sehingga Abdullah bin Abbas juga badannya tinggi besar. Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, juga tinggi besar. Saya sudah pernah jumpa dalam mimpi. Memandikan Rasulullah SAW. Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Fadl dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Ya, badannya besar-besar. Beliau ini alim. Abdullah bin Abbas ini alim. Yang teralim daripada sahabat tentang Quran. Maka disebut beliau ahli Qur'annya, ahli tafsir. Sebab Nabi kalau jumpa anak ini, Abdullah bin Abbas kan keponaan masih kecil. Pegang-pegang kepalanya di doa. Allahumma alimhu tafsir wa ta'wil. Ya Allah ajarilah Abdullah bin Abbas ini ilmu tafsir dan ta'wil. Itu doa Nabi. Jadilah doa Rasul. Nah bapaknya namanya Abbas. Kerjanya rentenir. Abbas itu rentenir makanya kaya. Yang rentenir itu pasti kaya. Cina, RRT itu rentenir, kaya. Yang miskin tuh yang utang sama rentenir, Indonesia, itu kere. Kan kita utang bayar RRT, kita bayar bunga lagi segala macam. Sialnya zaman sekarang ini rentenir ini dia tidak menyebutkan loan, bukan memberikan utang. Nggak ada. Amerika, Cina itu kalau ngasih utangan ke negara orang nggak dibilangnya loan. Kalau loan itu utang. Mereka sebut aid, bantuan. Sial bener tuh, utang kok bantuan. Oh bantuan itu tetangga saya nggak masak, nggak ada beras, saya kasih beras, nih beras, masak nih. Gas habis juga, beliin gas, itu namanya bantuan. Nggak besoknya saya ganti, kamu saya bantu hari ini beras 2 kilo, besok bayar 3 kilo. Ah itu bukan bantuan namanya, menjerat lehernya itu. Rentenir namanya itu. Sekarang ini macam-macam rentenir aja ngasih loan. Ngasih loan nggak berani bilang AIDS, bantuan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Abbas anak Abbas. Kalau Sayyidina Hamzah, paman Nabi, itu lain ibu dengan Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Abdul Muthalib umur 80, anaknya yang paling kecil, karena Abdul Muthalib ini anaknya kalau dapat anak laki-laki 10, dia akan menyembelih anaknya yang ke-10 itu. Untuk korban untuk dewa. Jadi dapat anak yang ke-10 Abdullah, bapak Nabi.
Mau disembelih bener-bener, datang ke Ka'bah mau disembelih. Kaumnya menghalangi, jangan, ini anak begitu bagus kok disembelih. Ya saya udah nazar mau sembelih, sembelih. Nggak ada yang setuju, jangan dihalangi. Akhirnya beliau pergi ke tempat orang bijak gitulah, dukun lah kalau sekarang nih. Sekarang kan dukun nggak ngaku dukun. Dukun sekarang ngakunya ahli hikmah. Padahal dukun. Ini bagaimana saya nazar untuk dewa, kalau anak saya 10, sembelih 1. Kata dukun ini jangan disembelih, diundi aja. Setiap anakmu 2 anak panah, sembelih dengan 10 ekor onta, ditulis di mat panah. 10 ekor onta dengan sembelih anak Abdullah. Dikocok, kalau yang keluar Abdullah berarti diganti dengan 10 ekor onta. Kocok lagi keluar Abdullah, ganti 10 ekor onta. Kalau keluar onta, sembelih ontanya. Abdullah selesai gitu. Ternyata 10 kali kocok, keluar Abdullah terus. Baru ke-11 kali kocok, panah yang keluar onta. Jadi yang disembelih onta. Berapa? 100 ekor. Untuk menebus nazar menyembelih Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor onta. Itu akhirnya nanti ketika Nabi jadi Nabi itu jadi ukuran diat. Kalau kita membunuh orang nggak sengaja, diatnya adalah 100 ekor onta. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, aku ini anak orang yang ditebus dengan 100 ekor onta. Sebab Sayyidina kita Abdullah ini selamat nyawanya itu dikorbankan 100 ekor onta untuk beliau. Nah waktu ngelamar istri Abdullah, Sayyidina Abdullah ini ke Madinah, seorang wanita dari suku Bani Najjar. Bani Najjar ini suku yang besar di Madinah. Maka dilamarlah Aminah, ini ibu Nabi binti Wahab, yang ngelamar Abdullah dengan Abdul Muthalib, mau dikawini nih. Waktu itu Abdullah umur 25, laki-laki paling ganteng semekah. Abdul Muthalib umur 80. Nah, sampai di Madinah, pengantin tuh dulu kan ada pendampingnya. Kalau kami orang Melayu begitu, pengantin perempuan tuh ada pendampingnya, gadis juga. Saya waktu kawin, pendamping saya ada juga laki-laki yang belum kawin gitu. Itu namanya kalau bahasa rantau perapat pandongan, pendamping laki-laki atau pendamping perempuan pengantin. Dilihat sama Abdul Muthalib, kamu siapa? Saya sepupunya Aminah. Udah kawin? Belum. Mau kawin sama saya? Mau. Udah 2 yang kawin situ. Abdul Muthalib kawin, Abdullah kawin. Bayangkan laki-laki zaman dulu ya, umur 80 masih jago. Kalian udah kawin belum? Belum. Rugi. Abdul Muthalib umur 80 kawin. Dan punya anak. Lahirnya hampir bareng. Antara anak Abdul Muthalib dengan anak Abdullah hampir bareng. Satu diberi nama Hamzah, yang satu anak Abdullah diberi nama Muhammad Rasulullah SAW. Jadi umurnya bareng. Sepermainan dari kecil, sesusuan. Jadi Sayyidina Hamzah itu disusukan oleh budak perempuannya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Susukan. Nah, satu hari Suwaibah lari-lari sampai ngos-ngosan itu, dari Mekah ke rumahnya Abu Lahab itu naik taksi 15 menit. Jadi Abu Lahab tidak tinggal di dekat Ka'bah, beliau tinggal di satu kampung sendiri namanya Kampung Abu Lahab. Pertengahan antara Mekah ke Tan'im menuju Madinah. Jadi ada situ kalau kita mau umroh tambahan, itu miqatnya Tan'im. Kenapa Tan'im? Karena dulu Siti Aisyah miqatnya dari situ. Siti Aisyah radhiyallahu anha naik haji dengan 9 istri Nabi bersama Nabi. Sekali aja Nabi naik haji. Namanya haji perpisahan, haji wada. Tiba-tiba Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita nangis. Nabi tanya, kenapa kamu nangis? Saya sedang haid, tidak bisa mengerjakan haji. Apa yang bisa dikerjakan aja dikerjakan. Jadi tidak seperti istri Nabi kan tawaf umroh dulu, tamattu, baru tahallul, nunggu 8 Dzulhijjah pakaian ihram lagi untuk haji. Siti Aisyah nggak bisa, sebab dia nggak bisa masuk Ka'bah, nggak bisa masuk Masjidil Haram, haid, sehingga tidak bisa mengerjakan haji tamattu, tidak umroh. Langsung haji, selesai haji mau pulang Siti Aisyah nangis lagi.
Nabi tanya, kamu kok nangis lagi sih? Saya sedih, istri-istri yang lain dapat 1 umroh, 1 haji. Sedangkan saya nggak dapat umroh. Nanti di akhirat tentu saya ketinggalan masuk surga dengan istri-istri yang lain. Oh, cemburunya itu di situ. Bukan yang sana udah punya mobil, saya kok belum. Bukan itu. Kata Rasulullah, kamu mau umroh? Iya. Dipanggillah abangnya Sayyidah Aisyah, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdurrahman, kamu bawa adikmu pergi ke Tanim. Laksanakan umroh. Jadi Siti Aisyah itu umroh setelah haji. Ini hadis Bukhari Muslim. Karena ada kawan-kawan kita seberang jembatan kecil mengatakan siapa yang sudah berhaji umroh setelah haji bid'ah, masuk neraka jahanam. Nggak ada dalilnya. Itu dalilnya Bukhari Muslim. Bukan nggak ada, ente belum baca aja, itu aja masalah. Kebanyakan baca majalah Kompas ente. Nah, tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha mengambil miqat itu keluar dari kota Madinah. Itu kalau mau haji kan gitu, keluar, mau umroh keluar dulu. Namanya Tan'im. Sampai sekarang masih ada, dibangun bagus masjid. Nah, saya kalau umroh setelah haji atau umroh mau 2 kali, saya dari situ ambilnya, dekat. Nah, pertengahan antara Mekah dengan Tan'im ada namanya Kampung Abu Lahab. Ada gunungnya, Gunung Abu Lahab. Lari-larilah Suwaibah radhiyallahu anha, lari-lari menjumpai Abu Lahab. Wahai Tuan, kan dia budak. Ada kabar gembira. Apa itu? Telah lahir anak saudaramu, diberi nama Muhammad. Belum ada orang Arab namanya Muhammad waktu itu. Orang Arab biasanya namanya Abdul Syams, Abdul Uzza, gitu ya. Yang begitu-gitu hambanya berhala, hambanya matahari, gitu. Ini Muhammad, satu-satunya ini. Namanya Muhammad, cantik sekali orangnya, ganteng sekali orangnya, menggembirakan, sehat walafiat. Oh, saking senengnya Abu Lahab. Padahal waktu Sayyidina Hamzah disusukan oleh Suwaibah, Abu Lahab gak berapa seneng, biasa aja, tetap jadi budak. Tapi begitu bawa kabar gembira Rasulullah lahir, Abu Lahab bilang, kamu orang bertuah, hari ini kamu merdeka, gak usah bayar, gratis, tidak jadi budak lagi. Begitu sayangnya Abu Lahab sama Nabi, sayang Abu Lahab sama Nabi, jangan bilang gak sayang. Nabi pun sayang sama Abu Lahab. Merdeka. Dan saya minta kamu susukan anak saya itu, Muhammad Rasulullah itu, dan saya akan bayari upahnya. Jadi Suwaibah radhiyallahu anhu ini menyusukan Rasul dengan Sayyidina Hamzah bersamaan. Beberapa hari kemudian datanglah wanita-wanita dan laki-laki dari pegunungan Badi Sa'ad, minta anak untuk disusukan dan dipelihara di gunung. Udaranya bersih, jauh dari, nggak ada patung di sana, tidak ada penyembah patung di sana. Takdir Allah berlaku, semua perempuan sudah dapat anak kecuali Halimah tuh Sa'diyah, nggak dapat anak sebab dia kurus, miskin, cuman punya modal seekor kambing kurus. Itulah yang akan dipakai untuk modal menyusukan anak Mekah, nggak ada yang mau. Sementara Rasulullah juga nggak ada yang mau menjadi ibu susu Rasul karena Rasulullah waktu itu miskin juga, anak yatim. Bapaknya sudah wafat ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Nggak ada yang mau ngambil. Pulanglah Halimah Sa'diyah dengan suaminya Abu Zaid. Di tengah jalan Sayyidah Halimah Sa'diyah mengatakan, daripada kosong tangan kita nggak ada, kita pulang aja lah, kita ambil anak yang itu, yang yatim itu, yang ganteng cantik itu, montok itu. Mudah-mudahan membawa berkah, memang nggak ada uangnya. Nah, untuk mengatasi musim paceklik kan harus ngambil upahan susu. Jadi ibu susu. Tapi udahlah, nggak usah, nggak apa-apa. Asal ada keberkahan, mudah-mudahan ada keberkahan. Balik lagi tuh. Onta kurusnya Halimah Sa'diyah balik lagi ke Mekah, diambil tuh Nabi. Begitu diambil, ontanya larinya kayak di atas angin. Mendului kawan-kawan yang udah duluan ketinggalan setengah hari itu, didului. Dan sampai di pegunungan Bani Sa'ad, kambing kurus itu susunya tidak pernah kering. Diperah bagaimanapun susu kambing kurus milik Halimah Sa'diyah itu tidak pernah kering. Disusukanlah Nabi oleh Halimah Sa'diyah dan dipelihara di sana sampai usia 6 tahun. Bahkan akhirnya nanti Nabi punya anak 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah radhiyallahu anhun.
Dan Nabi mengawinkan dua anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Dikawinkan dengan anak Abu Lahab, dua-duanya. Yang besar namanya Utbah, yang kecil namanya Utaibah, anak Abu Lahab. Itu dikawinkan Nabi dengan anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Orang-orang Syiah menolak ini. Mereka katakan Ruqayyah dengan Ummi Kulsum itu anak pungut, bukan anak kandung. Begitulah kejinya mereka. Ya. Supaya apa? Supaya mereka mau menghinakan Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman juga menantu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dimuliakan hanya Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Utsman juga menantu. Itu anak pungut. Inilah kejinya orang kalau sudah ada hirsun, sudah ada ambisi. Orang kalau sudah ada ambisi, agama dia pinggirkan. Akal sehat dia pinggirkan. Maka kita jangan punya ambisi selain mendapatkan ridho Allah saja. Kalau kita ambisinya dunia, nggak usah heran tiba-tiba orang nyebrang. Dapat gaji 100 juta nyebrang. Dapat gaji jadi komisaris nyebrang. Karena ada ambisi selain Allah. Kalau ambisi hanya ridho Allah, miskin nggak apa-apa. Halimatus Sa'diyah itu menyusukan Nabi, miskin anak yatim. Tapi susunya dari kambing kurusnya itu nggak berhenti-berhenti, muncrat terus. Keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Udah jelas tadi ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini anak Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu rentenir, kaya raya. Dan masuk Islam belakangan, sudah hampir kalah Mekah. Baru Sayyidina Abbas masuk Islam. Dan begitu masuk Islam semua sisa rente, dia kan membungakan uang. Begitu masuk Islam dia datangi orang-orang yang utang. Udah nggak usah bayar lagi, lunas. Nggak usah bayar lagi, lunas. Lo kok lunas? Karena Islam mengharamkan riba. Jadi ditinggalkan, sisa-sisa riba itu ditinggalkan. Itu hebatnya orang kalau udah masuk Islam. Yang nggak mencela-mencela begitu. Qala, berkata dia. Qala Rasulullah SAW, baginda Rasul bersabda, Innallaha khalaqa Israfil. Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Israfil. Munzu yauma khalaqahu saffan. Qadamaihi la yarfa'u basarahu. Maka berdiri lurus kedua kakinya seperti orang baris sholat. Dan malaikat Israfil tidak pernah mengangkat pandangan matanya. Jadi lurus, nunggu aja, trompet taruh bibir. Nunggu perintah. Begitu diperintah, tiup-tiup. Nggak bergerak-gerak, bayangin. Karena di sana nggak ada lalat juga kan. Malaikat juga nggak pernah gatel, garuk-garuk. Ini membuktikan malaikat itu tidak ada ikhtiar, nggak ada pilihan apa-apa. Nggak ada pilihan apa-apa. Bainahu wa bainar Rabb, antara malaikat Israfil dengan Allah tabaraka wa taala yang maha agung maha suci itu sab'una nuron, ada tabir dari nur 70 tabir. Ada 70 dinding. Ma minha min nurin yad'u minhu illa taraq. Kalau malaikat Israfil berikhtiar jalan mendekati dinding nur itu sedikit saja dekat, maka terbakar musnahlah malaikat Israfil. Jadi enggak, nurnya panas sekali, ada 70 lapis lagi, mau dekat sama Allah hancur. Tapi Nabi Muhammad di Mustawa ketemu. Mana lebih hebat Nabi Muhammad sama malaikat? Fauqal malaikati maqamuhu. Kedudukan Nabi Muhammad itu jauh lebih tinggi di atas malaikat. Malaikat Jibril cuma sampai Sidratil Muntaha, nggak boleh lewat. Tapi Nabi lewat dari Sidratil Muntaha waktu Isra Mi'raj sampai ke Mustawa. Raf sampai Mustawa. Mana lebih hebat? Tidak ada ikhtiar kalau malaikat. Begitu ciptakan begitu. Kecuali malaikat Jibril. Satu-satunya malaikat yang punya ikhtiar. Karena kalau malaikat dikasih ikhtiar bahaya. Milih. Malaikat maut misalnya cabut nyawa. Dilihatnya Fir'aun. Jahat kali ini. Dimatiin. Ini nggak boleh dia. Malaikat nggak dikasih perasaan, nggak ada. Tapi kecuali malaikat Jibril. Satu hari Nabi Ibrahim dibuang ke api oleh Namrud.
Jadi nggak usah heran kalau orang memperjuangkan kebenaran, mobilnya dibakar. Nabi Ibrahim, nabinya dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibuang ke api oleh Namrud. Namrud itu mau membakar Nabi Ibrahim, bukan dibuat api kecil. Seluruh rakyatnya diwajibkan membawa kayu sepotong. Semua harus terlibat membakar Nabi Ibrahim. Kata Namrud, semua bawa kayu api. Ditumpuk setinggi gunung. Orang satu negara itu suruh bawa kayu. Bakar. Siapa yang berani dekat? Panasnya bukan main. 1 kilometer masih panas. Kata Namrud, buang Nabi Ibrahim itu ke api. Gak bisa Tuhan, kenapa? Apinya bos sepanas. Deket gak bisa. Gimana buangnya? 1 kilometer gimana buangnya? Ayo. Gak bisa, bingung. Waduh, kebesaran apinya. Datang iblis. Jadi memang di mana-mana iblis kasih inspirasi. Jadi kalau ada inspirator untuk berbuat jahat, iblisnya itu. Gampang kata iblis, bikin ketapel raksasa, ikatkan kedua tiang istana Namrud, 2 kilometer jaraknya, 2 kilometer. Tarik rame-rame, lepaskan. Nanti Nabi Ibrahim akan terbang di ketapel raksasa itu menuju api. Ya dibuatlah ketapel raksasa dari tiang istananya itu. Terbang. Saat Nabi Ibrahim terbang menuju api, itulah datang malaikat Jibril. Nah ini ikhtiarnya malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Nabi Ibrahim, saya akan menyelamatkanmu dari api yang dibakarkan oleh Namrud untuk mematikan kamu dengan bakar api itu. Nabi Ibrahim nanya, kamu perintah Allah atau sukamu sendiri? Nah, ini membuktikan malaikat Jibril punya ikhtiar. Saya mau membantu kamu, ikhtiar saya sendiri, bukan disuruh Allah. Karena saya sayang sama kamu. Kamu pejuang agama, nabinya Allah, kekasihnya Allah. Khalilullah. Saya mau bantu. Apa kata Nabi Ibrahim? Minggir. Saya tidak perlu kamu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah aja yang bela saya. Kamu minggir. Begitu. Langsung Allah berfirman. Wa kulna ya nar. Kata Allah, hei api. Kuni bardan. Jadilah kamu sejuk. Dingin. Ini kalau sampai sini aja kata ahli tafsir, Nabi Ibrahim mati beku di dalam api. Tapi Allah sambung, wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Selamatlah Nabi Ibrahim di dalam api itu. 40 hari menurut riwayat baru api itu padam. Begitu padam, orang di luar panas, 1 kilometer masih panas. Di dalam Nabi Ibrahim sejuk. Anehnya, rantai-rantai tali yang mengikat Nabi Ibrahim itu hancur semua, terbakar. Tapi jenggotnya, kumisnya, kulitnya, bulunya, bajunya, Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. Bahkan merasa sejuk. Keluar dari api, Nabi Ibrahim kibas-kibas baju. Namrud sama tentaranya heran. Waduh, wih, apa ada ya, apa ini? Kenapa nggak apa-apa? Dipikir Namrud hebat kali dia. Akhirnya selamat Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan tingkat hakul yakin. Apa? Hakul yakin. Nah, ini malaikat Israfil memandang kepada arsy Allah siap untuk meniup. Begitu diperintah tiup, dia tiup, hancur, mati semua. Apa yang di langit, apa yang di bumi mati semua. Kecuali yang diizinkan Allah tetap hidup. Jadi tidak semua juga mati ketika Israfil meniup. Siapa yang nggak mati? Allah. Huwal hayyul qayyum, maha hidup lagi maha berdiri. Malaikat Israfil nggak mati, maksud dia yang niup, dia yang mati. Dia niup nggak mati dia. Tapi apa malaikat-malaikat lain mati semua. Makhluk yang ada di bumi di langit mati semua. Kecuali Israfil. Kecuali malaikat Jibril, kecuali malaikat Mikail. Malaikat maut, malaikat yang mikul arsy. Itu tidak mati. Baru satu-satu dimatiin Allah. Mikail dimatiin, Israfil dimatiin, pemikul arsy dimatiin, Jibril dimatiin. Tinggal malaikat maut. Nah, sekarang kamu cabut nyawamu sendiri. Dicabut menjerit malaikat maut sekuat-kuatnya, sakit. Kata malaikat maut, seandainya lah aku tahu mati ini sakitnya seperti ini, aku tidak akan sanggup mencabut nyawa orang-orang soleh dan nabi-nabi dan rasul-rasul. Akhirnya malaikat maut nggak sanggup nyabut nyawa sendiri, dicabut oleh Allah, mati.
Barulah Allah sendiri yang hidup. Siapa yang hidup sekarang? Kata Allah. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah Subhanahu wa taala hayyul, hidup, maha hidup. Yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Saat itu siksa kubur berhenti. Kata Nabi sekitar 40. Tidak disebut 40 tahun atau 40 bulan. Tapi yang jelas setelah disiup sangkakala semua mati, termasuk malaikat-malaikat peniup sangkakala dan lain-lain dimatiin, tinggal Allah sendiri, itu sekitar 40. Seandainya itu 40 tahun, 40 tahun lah. Seandainya 40 bulan, 40 bulan lah. Setelah itu Allah hidupkan malaikat Israfil. Tiup sangkakala. Yang kedua, ditiup, hidup semua lagi. Manusia-manusia yang kafir, yang soleh, semua hidup lagi. Jadi tiup pertama mati semua, tiup kedua hidup semua. Saat itulah orang kafir mengibas-ngibaskan bajunya, mengatakan, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Aduh, apa-apaan ini? Cilaka nih. Udah enak-enak tidur kok dibangunkan lagi. Berkata orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu bahasa Arab, aliran yang mengutamakan akal, membuang ayat Quran. Diambil ke Eropa menjadi rasionalisme. Diambil ke Amerika menjadi humanism. Diambil ke Indonesia oleh Nurcholish Madjid menjadi liberal. Paham liberal mengatakan siksa kubur tidak ada. Mu'tazilah mengatakan paham siksa kubur tidak ada. Kenapa? Ini malaikat bilang, orang kafir bilang, siapa yang hidupkan kita? Padahal udah enak-enak tidur. Kan mereka tidur di kubur nggak disiksa. Mereka lupa bahwa itu terjadi ketika tiupan sangkakala yang kedua. Karena malaikat yang menyiksanya pun mati juga. Munkar Nakir mati juga. Paham? Kalau sekarang orang-orang kafir, orang-orang bejat di kubur disiksa nggak? Siksa. Siapa yang nyiksa? Munkar Nakir. Kenapa bisa? Ya dia belum mati, belum ditiup sangkakala. Tiup sangkakala dia mati. Paham? Maka tiupan sangkakala itu kan ada 2 kali. Kali bikin mati, sekali bikin hidup. Begitu. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa Allah mau. Kadang-kadang Allah beri kekuasaan pada orang zalim. Untuk apa? Untuk membangkitkan mujahid-mujahid melawannya. Dan untuk menimbulkan kesabaran kepada orang-orang beriman. Kurang apa jahatnya Fir'aun? Kurang apa coba? Semua orang disuruhnya nyembah dia. Suruhnya sujud. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Sujud semua. Kalau nggak sujud dipancung. Baru dia menjerit, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Menurut riwayat iblis sampai kaget. Kata iblis, gila kau. Aku aja iblis manggil Tuhan ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Kau bilang kau Rob yang mengatur, Tuhan pula kau. Memang kau lebih iblis dari aku kau. Satu riwayat mengatakan iblis jengkelnya bukan main. Waktu Fir'aun mengaku Tuhan, iblis jengkel. Sebab iblis itu manggil Tuhan masih ya Rabbi. Fanzurni, wahai Tuhanku yang maha mengaturku, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Jadi manggilnya masih ya Rabbi. Datang Fir'aun dibilang dialah Tuhan yang maha tinggi. Suatu hari digedor kamar Fir'aun tuh. Fir'aun lagi duduk di kamar sendirian, lagi gelisah, digedor pintunya sekuat-kuatnya. Bor. Marah Fir'aun. Siapa? Diam yang gedor itu. Duduk lagi. Nggak lama digedor lagi. Bor sekuat-kuatnya. Fir'aun bangun. Siapa? Diam lagi yang gedor itu. Kali ketiga digedor, dibuka sama Fir'aun pintu. Dilihat ada orang. Kau siapa? Ketawa orang ini setengah mati. Lucu kali kau. Apa lucu? Kau kan ngaku Tuhan. Iya. Masa Tuhan nggak tahu siapa aku? Tuhan nggak tahu siapa aku. Udah jangan main-main, kau siapa? Aku iblis. Saking jengkelnya iblis itu coba. Iblis aja jengkel sama Fir'aun. Kadang kawan-kawan kita ini, saya pernah ditanya sama camat dari Sulawesi.
di Mekah. Saya pulang dari masjid, orang tuh lagi ketawa-ketawa, cerita-cerita. Kita uji Ustadz ini katanya. Saya datang, Ustadz, saya mau tanya, apa itu? Perbuatan apakah yang menyebabkan Allah marah dan setan marah? Yuh, perbuatan apa yang menyebabkan Allah marah dan setan marah juga? Saya bilang memperkosa anak setan. Setannya marah. Ternyata Firaun itu penakut. Begitu dia mimpi, ada satu anak dari Bani Israel. Bani Israel itu jajahannya Firaun. Karena Firaun ini orang Qibti, suku Qibti. Bani Israel itu kan datang ke Mesir karena Nabi Yusuf jadi raja. Jadi dibawalah saudaranya 12 orang itu semua. 10 dari lain ibu, 2 dari satu ibu. Nabi Yusuf dengan Benyamin itu satu ibu. 10 lagi lain ibu. Tapi ibu mereka adik-beradik kandung. Nabi Yusuf tuh istrinya 2, saudara kandung 2. Kalau sekarang kan nggak boleh, haram sekarang. Syariat Nabi Muhammad haram. Kalau syariat Nabi Yusuf boleh. Jadi makanya Nabi Yakub itu istrinya 2, kakak beradik. Kakaknya jelek, nggak cantik. Anaknya 10. Adiknya cantik sekali, Rohil namanya. Rohil. Cantik sekali, anaknya 2 Nabi Yusuf dengan Benyamin. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Jadi kalau ada perempuan namanya Rachel itu berarti ibunya Nabi Yusuf. Orang Arab menyebutnya Rohil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Orang Islam sekarang kalau ngasih nama anak Rachel. Yahudi dia. Rohil bukan Rachel. Ponakan saya minta nama sama saya kasih namanya Rohil. Sekarang sudah hampir masuk SD. Ya. Rohil. Bapaknya bilang SMS sama saya, kalau bisa nama lain. Kau pikir Rohil itu Rokan Hilir? Rohil itu nama perempuan tercantik sedunia zaman itu. Mamanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan anak itu akhirnya cantik juga, manis. Ponakan saya itu. Baik, kita lanjut. Mimpi dia ada yang akan menghancurkan kerajaannya, yaitu anak dari Bani Israel. Nggak bisa tidur dia. Itulah. Ternyata orang yang perkasa, penakut. Perang nggak pernah kalah, main pedang hebat, main panah hebat, main tombak hebat, naik kuda hebat, wibawanya hebat, pilek nggak pernah, sakit nggak pernah. Mimpi kerajaannya mau dihancurkan, nggak bisa tidur. Itulah hirsun itu, ambisi itu, bahayanya ambisi. Langsung dia keluarkan perpu. Bunuh semua anak Bani Israel yang lahir yang kelaminnya laki-laki. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh semua. Asal laki-laki lahir, bunuh, sembelih semua. Berapa puluh ribu yang dibunuh tahun itu. Untuk apa ini? Kenapa enggak Allah matikan aja Fir'aun? Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Keadaan seperti itu, punya pemimpin zalim, ditekan sedemikian rupa, sampai disuruh nyembah dia, tunduk patuh taat. Pokoknya maha mengaturnya dialah. Siapa nggak setuju sama dia, disebut pemecah belah, anti macam-macam lah. Itu ujian kata Allah yang besar bagi kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Itu adalah ujian besar bagi kamu, agar kamu bersabar, agar kamu bangkit untuk membela kebenaran. Paham? Paham nggak? Tapi Allah Maha Kuasa. Allah berikan kekuasaan pada siapa Allah mau, Allah cabut kekuasaan dari siapa Allah mau. Bayi itu dibuang ke sungai atas perintah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril jumpa ibu Nabi Musa. Kamu bungkus anakmu dalam peti, anyutkan ke sungai Nil. Sungai Nil itu sungai terbesar se-Afrika. Lebar, ombaknya besar. Sedangkan kampung ibu saya, Rokan Hilir, kami buat jembatan di sana, bukan saya, kami maksudnya orang Riau buat jembatan di sana itu panjangnya 2,3 km. Itu sungai Rokan. Masih ratusan buaya di situ.
Besar-besar buaya. Siapa pula mau nangkap buaya situ? Kita ditangkapnya. Bangun itu. Bayangkan Sungai Nil macam mana besarnya. Bagaimana liarnya ombaknya. Balik nanti anakmu ini kau anyutkan, nanti akan kukembalikan kepadamu. Dan ibu Nabi Musa yakin, bungkus, anyutkan. Kakak Nabi Musa ngikuti. Kemana ini peti? Ternyata peti itu belok ke codetan sungai. Jadi Fir'aun sudah membuat codetan-codetan kali. Dia bikin istananya di belakangnya codetan kali. Supaya ada air, tapi airnya nggak ganas. Karena cuma kali codetan. Fir'aun ini ahli membangun infrastruktur terbaik sedunia. Fir'aun ini membuat terusan Suez. Terusan yang menghubungkan Laut Mediterania, Laut Tengah dengan Laut Hitam. Itu dicodet jadi tembus dari laut, masuk sungai, tembus ke laut. Dan itu dipelihara ratusan tahun. Tapi ketika Islam berkuasa, gubernur Islam di sana sengaja nggak dirawat itu. Biarkan tertimbun, akhirnya tertutup tanah. Karena pasukan musuh bisa masuk lewat sungai, bahaya. Kalau masuk lewat darat nggak berapa bahaya. Malah bisa mati musuh-musuh dari luar kalau masuk ke padang pasir. Tapi kalau lewat laut, berbahaya bagi kerajaan Islam. Makanya dibiarkan tutup. Belakangan dibongkar lagi oleh Ferdinand de Lesseps. Terusan Suez yang membuat Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps itu membongkar kembali terusan yang pernah dibuat Fir'aun. Bukan bikin sendiri nggak pandai dia. Buktinya ketika dia disuruh buat terusan Panama, Amerika Latin, membelah Samudra Pasifik, gagal Ferdinand de Lesseps, nggak bisa. Hanya bisa yang dibuat Fir'aun itulah. Jadi Fir'aun memang ahli infrastruktur. Bisa membuat sungai tembus dari dua laut. Laut Tengah dengan Laut Hitam. Kuburannya aja 800 tahun baru selesai. Kalau dia nggak ahli bagaimana bikin kuburannya aja 800 tahun baru selesai. Namanya piramid. Setiap ada penguasa yang zolim, bagi orang-orang yang lemah disuruh bersabar, ujian iman, bala, ujian. Bagi orang-orang yang cerdas dan pintar, nggak boleh diam. Harus buat gerakan supaya dia diganti. Begitu. Bagi saya, agama itu nomor 1. Nggak makan, nalah. Belum pernah nggak makan saya. Di hutan pun dapat makan saya. Di hutan sana, di Jambi saya di hutan sana dapat makan. Nggak dapat makan. Saya 2 kali mengalami krisis moneter. Tahun 78 sekali. Kenaikan November 1978. Dolar dari 225 jadi 425. Naik 2 kali lipat hampir. Kemudian tahun 1998. Jadi memang Indonesia ini dijatah 30 tahun dihancurin. Bung Karno 20 tahun. Habis. Pak Harto 32 tahun. Dan mulai krisis itu tahun 78 pertama, selamat, 98 habis. 20 tahun ya. 78, 98, 20 tahun. Habis. Nah, begitu, kalau Indonesia ini bangkit 20 tahun harus dihabisin. Sebab kalau Indonesia ini bangkit, akan muncul satu negara dengan penduduk 88% orang Islam. Itu artinya ada 230 juta orang Islam. Ini sangat membahayakan. Yahudi itu seluruh dunia cuma 16 juta. 16 juta Yahudi seluruh dunia hanya 16 juta. Tapi dia bisa atur seluruh dunia. Orang Islam itu seluruh dunia itu 1,7 miliar. 230 jutanya ada di sebuah negara kesatuan yang tidak terpisah-pisah sama sekali. 230 juta itu menakutkan. Arab nggak takut mereka, karena Arab tuh walaupun panjangnya sama dari Sabang ke Merauke, sama panjangnya tuh Yaman sampai Maroko, itu panjangnya seperti Sabang sampai Merauke. Naik kapal terbang itu 8 jam. Sama dengan Medan sampai ke Jeddah, sama dengan Australia sampai ke India, Pulau Andaman, 8 jam terbang. Tapi Arab itu terdiri dari 20 negara. Bahasanya bahasa sama, bahasa Arab semua. Kita pun dari Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia semua. Tapi kita satu negara saja. Sedangkan Arab berapa negara? 20. Nah, Tito nanya sama adik angkat saya Ustaz Abdul Somad di TV One Damai Indonesiaku. Bagaimanakah nanti Pak, apakah bisa kerusuhan yang ada di Arab dibawa ke Indonesia? Kalau saya yang ditanya,
Omong kosong, begitu jawabnya. Kenapa di Arab bisa perang seperti itu hancur-hancuran? Sebab ada pihak ketiga yang mengadu domba dan negara-negara Arab itu punya senjata semua. Peranglah. Memang bahasa sama diadu domba. Iran sama Irak perang. Suriah sama Irak perang. Kenapa mereka bisa perang begitu? Yaman sama Saudi perang. Karena mereka walaupun sama-sama bahasa Arab, beda negaranya. Tiap negara punya senjata, punya tentara. Kalau Indonesia mau perang apa? Jawa sama Sumatera perang gitu. Pakai ludah gitu. Gitu. Tapi ini kan sengaja ditiup-tiupkan bahwa Islam itu berbahaya. Islam dari Arab itu radikal. Nanti Indonesia akan seperti Suriah. Kita ini harus cerdas orang Islam nih. Fatona, paham? Jangan bego. Orang Islam ini haram bego. Harus cerdas, paham? Mungkinkah Indonesia berperang seperti negara Arab? Jawabnya apa? Tidak mungkin. Karena kita ini satu negara kesatuan. Tentaranya cuma satu. Panglima TNI-nya cuma satu. Kecuali Panglima TNI. Ada 7. Di Sumatera 1, di Jawa 1 gitu. Panglima TNI-nya cuma satu. Kok mau perang apa? Paham? Ini omong kosong aja ini untuk menyudutkan kita orang Islam. Bahwa Islam itu kalau diberi kebebasan berbahaya. Seperti apa? Seperti Arab. Ini Tengku Zulkarnain, Felix Xiao dan kawan-kawannya ini akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Gondolmu. Kita harus menjaga NKRI ini. Tidak boleh NKRI ini tergadai. Paham? Bukan karena egoisme kenegaraan, bukan. Karena kita punya orang Islam di negeri ini 230 juta orang. Kalau negeri ini tergadai, dikuasai asing, maka yang melarat adalah 230 juta rakyat Indonesia yang beragama Islam, ditambah sekitar 30 juta lagi yang tidak beragama Islam. Itu yang kita mau jaga. Istiqomah itu susah, Pak. Kalau katanya mau berjuang harus susah. Kalau ada orang berjuang senang, bohong. Karena berjuang itu bahasa Arabnya jahada. Jahada, bersusah payah, mengorbankan diri dan hartanya. Bahkan air mata dan darah dan nyawanya. Itulah namanya jahada. Orangnya disebut bermujahadah, mujahid. Apa? Mujahid. Mujahid itu, kata Nabi, mujahid, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan negaranya untuk bisa bagus berdiri menurut tujuan negara. Itu orang yang susah payah siang malam. Mengkontrol nafsunya untuk bisa taat pada Allah. Jadi jahadah itu susah payah. Kalau ada orang berjuang, dia senang-senang, itu pembohong. Mana ada pejuang gembira, senang. Saya mau, ayo kita berjuang, ayo. Kau di luar sana, makan tiwul, makan getuk. Saya berjuang, tapi saya di dalam istana. Saya berjuang dari istana. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dapat gaji lagi saya. Ini pejuang apa enggak? Yang di luar sana berjuang. Iya, saya berjuang juga. Jangan takut, jangan khawatir. Kita satu tujuan. Cuman kau di sana makan tiwul. Saya di dalam makan daging, makan beef stick. Tapi saya sama kamu sama-sama berjuang. Mungkin itu. Kutanya lalu, mungkin itu? Makanya kami orang Sumatera nggak bisa begitu-begitu. Tidak bisa kami berminyak-minyak air. Kalau tidak, katakan tidak. Itu ada peribahasanya itu. Kalau padi, katakan padi. Agar aku tidak tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Supaya aku tidak ternanti-nanti. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itu sudah ditanamkan di benak kami sejak kami lahir. Paham? Nggak pandai kami itu pura-pura. Kalau kami pandai begitu, duluan kami lah jadi komisaris.
Tu'til mulka man tasya, Allah beri kekuasaan pada siapa Allah mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah cabut kekuasaan dari siapa Allah mau. Fir'aun matinya mengenaskan, tenggelam di Laut Merah. Dia tahu laut itu nggak ada jembatan, tahu. Nabi Musa nyebrang 12 suku. Dipukul laut pakai tongkat Nabi Musa, pecah 12 jalan. Satu suku satu jalan. Bani Israel nggak mau kongsi. Itu jahatnya Israel itu. Orang Yahudi itu tidak mau bersatu mereka. Mereka sama mereka pecah juga. Terhadap kita mereka bersatu membunuh kita. Tapi terhadap mereka mereka pecah. Wong jalan aja nggak mau kongsi kok. Kalau dipukul satu jalan kan bisa jalan semua. Nggak mau 12 jalan. Sampai seberang nggak ada minum. Kami minta minum ya Musa. Ini langit panas terik. Padang pasir gurun Sinai. Datang awan memayungi sampai 40 tahun. Nggak pindah-pindah tuh awan. Nah, bikin kemah. Udah, kemah udah ada. Air nggak ada. Dikepruk tembok sama Nabi Musa. Itu dinding batu. Muncrat. 12 mata air. 12 mata air. Kullu unasin masyrabahum. Setiap suku minum satu pancuran. Nggak mau kongsi itu. Maka kalau orang Indonesia mengaku Islam, nggak mau kongsi. Pokoknya yang selain dari kami, itu senang. Itu Yahudinya itu. Minum. Nah ketika Fir'aun sampai di pinggir Laut Merah dengan pasukannya. Fir'aun itu kalau perang dia di depan Pak. Nah di belakang dia jagoan. Dia main panah hebat, main pedang hebat. Dia di depan dia. Naik kereta berdiri itu. Kereta kuda tapi berdiri. Satu orang satu itu. Dia lihat, kemarin gak ada jalan kok hari ini ada jalan. Mikir Fir'aun, ini mesti perangkapnya Nabi Musa. Tahu juga Fir'aun. Stop. Gak mau maju dia, bukan bodoh Fir'aun. Datang Haman, panglimanya. Berhenti juga di depannya. Kemarin gak ada jalan kok ini ada jalan. Haman, kudanya betina. Fir'aun, kudanya jantan. Birahi kuda Fir'aun ini. Dikejarnya kuda Haman. Jadi yang bikin mati Fir'aun itu kuda. Karena kuda Haman dikejar, kuda Haman masuk ke dalam jalan. Masuk Fir'aun, tentaranya ikut masuk semua. Matilah mereka di dalam sana. Gara-gara kuda. Mudah Allah mematikan itu, nggak payah Allah mematikan. Namrud yang begitu perkasa matinya kena nyamuk aja. Masuk nyamuk. Mudah, terbang-terbang di otaknya. Ngik. Sakit lah ada nyamuk di otak bagaimana. Datang dukunnya ini cara ngobatinnya dikeplak pakai sendal. Satu negerinya ngeplak kepalanya. Mati dikeplak sendal gara-gara nyamuk. Apa susahnya? Kalau Allah mau, jangan petentengan lah, nanti dikeplak sendal. Mati. Kayak Namrud. Jadi Allah Maha Kuasa. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah bisa memuliakan orang dan bisa menghinakan siapa yang Allah mau. Orang yang kecil bisa jadi mulia, bisa. Orang yang hebat bisa jadi hina, bisa. Qarun hebat kaya raya hina. Fir'aun hebat kaya raya hina. Tolut, pernah dengar Tolut? Tolut itu tukang samak kulit. Zaman Nabi Samuel. Nabi Samuel, dia Nabi 313 Nabi masuk situ, dia Rasul. Tapi dia bukan Nabi 25. Datanglah Bani Israel, wahai Nabi Samuel, doalah sama Allah biar kami dapat pemimpin yang hebat, bisa kami perang melawan Jalut dan merebut kitab Taurat yang sudah direbut Jalut. Hina kali kami rasa. Tabut wasiat warisan Nabi Musa direbut sama Jalut. Jalut pasukannya puluhan ribu. Gagah perkasa, tinggi besar. Kata Samuel, Nabi Samuel alaihi salam, nanti kalau saya doa dapat pemimpin, berani perang nggak? Berani nggak? Ya siapa dulu orangnya? Berani nggak? Itu aja masalahnya. Oh berani kami. Doalah Nabi Samuel. Turunlah wahyu. Diangkatlah Tolut menjadi raja pemimpin perang melawan Jalut. Protes Bani Israel, kok dia? Dia kan miskin. Tukang samak kulit. Kami orang kaya, bangsawan. Kenapa mesti orang miskin tukang samak kulit? Allah jawab, Tolut diangkat jadi pemimpin, pertama beriman dan soleh. Itu pastilah.
Yang kedua apa? Bastotan fil ilmi wal jisim. Ilmunya unggul, badannya kekar, hebat, kuat, perkasa. Jadi dua, ilmunya unggul dan badannya perkasa. Jadilah 5.000-an orang tentara tergabung. Lawan puluhan ribu orang tentara. Datang menyerbu. Dari Palestina nyerbu ke istananya Jalut. Kata Tolut, sesungguhnya para pejuang sekalian, kita akan diuji. Jadi setiap pejuang itu tetap diuji, Pak. Nggak ada mulus-mulus. Namanya mujahid. Dengan sebuah sungai, bin Nahar. Kita diuji dengan sebuah sungai. Barang siapa meminum air sungai itu, dia akan lemas, gak bisa jalan. Barang siapa yang meminumnya illa qalilan minhu, sedikit saja satu cebokan tangan, minum, maka dia bisa nyebrang dan bisa perang. Tapi yang sebagian besar mereka ternyata gak tahan juga. Begitu hausnya lihat sungai, minum sekenyang-kenyangnya, lempoh. Kata orang Jawa, lempoh, gak bisa jalan. Yang lolos cuma 313 orang. Yang minum hanya secidukan tangan, hanya 313 dari 5.000. Paham? Ini sekarang kita lagi diuji nih. Diuji. Ayo, mau nggak? Tapi ujiannya nggak sungai. Ujiannya komisaris. Ini ujiannya begitu. Barang siapa yang mengambil dunia sedikit aja sekedar jangan mati, selamat. Barang siapa yang ngambil sebanyak-banyaknya, udah pasti. Dia tamat. Pemikiran ini harus dibuang. Tidak ada perjuangan tanpa ujian. Paham? Kalau kami mau dengan kawan-kawan Habib Rizik, ya, mau Haikal Hasan, Felix Xiao, kami mau. Wah, bukan secebokan minum, ya kan? Satu masjidnya air disediakan. Nyelam pun bisa di situ nyelam. Tapi apalah artinya itu kalau ketika agama kita rusak. Saya selalu katakan agama nomor 1 bagi kami. Kalau agama rusak, terus kita diam saja, ini kan memalukan. Mana rusaknya agama? Mana? Masa matamu nggak lihat? Quran dinyanyikan lagu Jawa di istana. Apa kau nggak lihat? 70 tahun merdeka nggak pernah terjadi. Apa kamu nggak lihat KTP sekarang orang-orang aliran kepercayaan disamakan dengan agama. Agama dengan aliran kepercayaan sama. Kedudukannya di KTP, apa kau nggak lihat? 72 tahun merdeka nggak pernah terjadi. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara, kita doa, kita buat baik. Yang miskin apa boleh buat? Ini sekarang selalu bilang ribut, nyinyir. Tengkujukan itu kaya. Kenapa BBM naik aja ribut, nyinyir. Kenapa komoditas, karet, coklat, sawit jatuh nyinyir. Kalau kami nggak mikirkan diri kami, istri saya cuma 1, nggak makan nasi pula udah setahun, makan sayur aja. Sayurnya nggak enak pula, jipang direbus. Saya lihat, saya bilang kita ada duit, beli yang enak. Nggak apa-apa bang, makan sayur. Dia takut gemuk. Saya bilang kau gemuk pun cantik juga. Saya nggak hilang cintaku kalau kau gemuk. Tapi namanya perempuan, makan sayur. Setahun, berapalah harga sayur? Sebakul pun harganya nggak sampai 30.000. Sebakul. Mana pula istri saya makan sayur sebakul? Apa? Saya makan, pagi ini saya makan gratis. Di Masjid Serpong tadi, Al-Hakim. Siang ini, singgah aja situ saya makan gratis. Sekarang Pak, alhamdulillah saya makan selalu gratis. Di airport saya makan, mau bayar, sudah dibayar. Siapa yang bayar? Nggak tahu. Begitu Pak. Saya tanya, siapa yang bayar? Tadi ada orang Cina situ Pak yang duduk situ, dia bayar Bapak. Ya Cina pun bayar saya juga. Alhamdulillah ya kan. Begitu. Apa susahnya makan? Kalau kami Habib Rizik dan kawan-kawan ini mau adem ayem, bisa. Tapi nurani kami tersiksa. Tahu?